kembali lagi di konten aku yang ini bukan kebenaran mutlak, tapi ini cara aku memandang itu. Jadi baru-baru ini, nggak baru-baru ini ya, baru-baru ini pemerintah itu lagi ngebuat gebrakan yang sangat-sangat di luar nalar. Banyak contohnya ya kan. Dan kayak seolah-olah itu mereka semakin terang-terangan untuk memperlihatkan kebodohan mereka, semakin terang-terangan untuk mempertontonkan kekonyolan mereka di muka publik ya kan, yang mana itu merupakan pidato seorang presiden, terus juga sebuah wakil rakyat, terus contohnya juga gubernur ya kan, seenaknya mengeluarkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang nggak logis dan nggak masuk akal untuk diucapkan seorang public figure, terutama ini kaitannya dengan pemerintah. Dan ya seperti kita tahu, mereka itu semakin terang-terangan untuk mempertontonkan ketidakwajaran mereka lah, yang mana ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan sampai luar negeri juga. Pemerintah di luar negeri juga dapat melihat betapa bodohnya pemerintah Indonesia dalam berpendapat. Ya mungkin sekilas kita pikir bahwa kalau pemerintah itu merupakan asbun ya, asal bunyi aja ya kan. Mereka tuh mungkin kita pikir bahwa mereka tuh asal bunyi, mereka asbun, mereka ngomongnya sesuka mereka ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, hal itu lebih kompleks dari apa yang kita kira. Jadi, mari kita bahas. So, di sini yang pertama, ini dari segi cara pikir aku memandang bahwa pemerintah itu mengeluarkan statement bodoh mereka, statement goblok mereka itu merupakan tes ombak. Aku melihat bahwa tindakan pemerintah ini merupakan salah satu bentuk tes ombak, di mana pemerintah itu menguji sampai mana mereka bisa berbuat atau mereka bisa membuat kebijakan yang aneh, sampai di level mana keanehan kebijakan mereka gitu. Kayak contohnya, mereka ngebuat kebijakan dengan level keabsurdan udah mentok level 10 ya kan. Nah, di situ mereka akan melihat tuh, dengan 10 itu tentu masyarakat akan berkoar-koar, akan menilai bahwa kebijakan itu bodoh, dan memang dia tahu kalau kebijakan itu bodoh. Lalu berkoar-koar, lalu setelah itu mereka menurunkan standar yang tadinya level 10 menjadi level 7, sehingga kebijakannya memang tetap absurd, tapi ya setidaknya keabsurdannya menurun gitu. Dan ya mereka di sini bukannya berbenah diri dan menurunkan level kekonyolan mereka secara signifikan, tapi justru sedikit ya kan. Jadi cara mereka untuk membuat kebijakan dengan level kekonyolan 10 itu memang disengaja, karena mereka memang targetnya tuh adalah kebijakan dengan level kekonyolan di level 7. Seperti contohnya adalah pada Agustus 2025 lalu, DPR mengeluarkan statement yang asbun, cukup asbun ya kan. Beberapa anggota DPR mengeluarkan statement yang cukup asbun. Setelah itu rakyat pada demo tuh, dan setelah pada demo itu akhirnya dibuatlah kebijakan untuk menonaktifkan anggota-anggota DPR yang asbun ini, yang dinilai asbun ini. Dan ya ternyata setelah beberapa bulan kemudian mereka setelah dicopot juga aktif kembali dan jabatan mereka dikembalikan gitu. Jadi memang level kekonyolan dari 10 terus dicopot,
dan diaktifkan lagi, ini kan cuman turunnya sedikit gitu loh. Jadi ya itu adalah salah satu contoh kebijakan aneh dari pemerintah. Dan yang kedua ini sebenarnya ketika rakyat pada demo aksi massa ini digunakan pemerintah sebagai vaksinasi atau pembelajaran, ya kan, dimana pemerintah ini dalam aksi massa ini pemerintah itu ingin melihat siapa penggerak dari demo itu. Baru setelah mengetahui siapa penggerak dari demo itu, mereka akan bertindak, entah itu suara mereka dibeli atau mereka diberi jabatan, atau bahkan mereka bisa dikriminalisasi atau dicelakakan. Lalu juga pemerintah itu melihat bagaimana pattern atau pola dari para pendemo dan para penggerak aksi massa ini bekerja gitu, untuk kemudian mereka bisa menjadikan itu pelajaran bagaimana kedepannya mereka itu dapat menghindari tindakan-tindakan yang memicu aksi massa lebih besar lagi gitu. Untuk yang ketiga, pemerintah ini membuat semacam teater demokrasi di mana pemerintah sengaja untuk membakar emosi rakyat. Jadi demo dan aksi massa, lalu kritik-kritik yang dibiarkan itu sebenarnya adalah bentuk pemerintah untuk membiarkan rakyatnya ini mengeluarkan atau menjadikan output emosional itu dalam bentuk yaitu tadi demo, kritik, dan lain-lainnya. Itu dibuat sebagai output emosional. Dan sebenarnya jika pemerintah itu secara keras dan terang-terangan untuk membungkam rakyat seperti di masa Orde Baru, pemerintah kan belajar dari Orde Baru bahwa rakyat yang dikerasin, rakyat yang dikasarin itu berpotensi untuk membentuk gerakan yang lebih besar, yaitu melengsarkan presiden dan menimbulkan reformasi. Ya dimana kalau emosi rakyat ini tidak tersalurkan dengan baik, mereka akan menjadi bom waktu yang akhirnya menimbulkan revolusi. Dan mengapa sih hal-hal seperti ini itu, kebijakan-kebijakan yang absurd dan tidak pro rakyat ini tumbuh dengan subur di ekosistem pemerintahan ya. Itu karena kalau aku lihat pemerintah itu pernah belajar dari peristiwa sebelumnya yang hampir sama, yaitu ketika masa Orde Baru beralih ke reformasi. Itu adalah pembelajaran pemerintah, itu mereka ambil dari situ. Dan mereka juga belajar bahwa pembungkaman yang terlalu terang-terangan, bahkan sampai melukai fisik secara langsung itu berpotensi untuk menjadikan gerakan massa, gerakan rakyat, gerakan mahasiswa itu menjadi semakin tidak terbendung dan menimbulkan bom waktu yang akhirnya pecah dan menimbulkan perubahan dalam ekosistem pemerintahan secara besar-besaran. Lalu di sini ya kita tahu ya kan, bagaimana pemerintah itu menggabungkan seluruh yang tadinya musuh, mereka jadikan satu menjadi sebuah koalisi yang gemuk, koalisi yang subur, di mana yang bermain di sini bukan hanya orang-orang yang berada di jabatan paling atas, ya kan. Mereka diberikan lapangan untuk
mereka diberikan lapangan, mereka diberikan kesempatan untuk bermain secara kotor, dimana orang-orang yang bermain bersih dalam panggung politik di Indonesia itu bisa saja tereliminasi, bisa saja dikriminalisasi, dan banyak kemungkinan lain yang intinya mereka itu ditendang dari lapangan perpolitikan di pemerintahan Indonesia ini, khususnya dalam rezim presiden saat ini. Jadi aksi menendang orang-orang yang bersih ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki keinginan dan memiliki kepentingan untuk masuk ke dalam pemerintahan dan berbuat kotor, dan endingnya ya memang pemerintah itu menjadi kotor. Ekosistem dari politik Indonesia itu menjadi tidak sehat karena ulah orang-orang yang bermain kotor di dalam lapangan tersebut gitu. Lalu gimana cara membasmi dan membersihkan ekosistem pemerintahan Indonesia yang udah terlanjur kotor banget ini, ya kan? Sebenarnya adalah ada 3 menurut aku cara membersihkan lingkungan politik Indonesia yang kotor. Yaitu pertama, dengan merebut kembali dan membuat rekrutmen yang sehat kepada orang-orang bersih yang ingin masuk ke dalam pemerintahan. Jadi di sini kita harus benar-benar menyeleksi dan memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bersih dan memiliki kompetensi untuk berkarya di pemerintahan Indonesia gitu. Jadi kita menciptakan sebuah permainan yang bersih dan tidak curang, dan tidak ada celah sedikit pun untuk para pemain curang dan kotor ini berbuat seenaknya. Karena ya itu, jika walaupun ekosistem itu bersih, ketika ada sedikit orang yang memiliki kepentingan dan memiliki kepentingan dan kotor ini akan mencemari seluruh ekosistem. Jadi ekosistem ini harus benar-benar dibersihkan, totalitas dibersihkan, dan rekrutmennya benar-benar dirombak. Yang kedua adalah reformasi partai politik, di mana kegiatan-kegiatan dalam partai politik ini benar-benar dibuat transparan. Apa manfaatnya untuk rakyat, apa tujuannya untuk rakyat, bagaimana program-program dalam partai politik itu digerakkan, terutama transparansi dana di partai politik, sehingga para pemuda ini, ya para seluruh rakyat terutama para pemuda ini dapat melihat bagaimana sih partai politik A bekerja, partai politik B bekerja, partai politik C bekerja, sehingga mereka ketika ada pesta rakyat atau pesta politik, mereka dapat memilih sesuai dengan apa yang mereka rasakan, hasil apa yang mereka rasakan dari partai politik tersebut. Dan yang ketiga adalah kita harus melakukan sebuah pendidikan politik berkelanjutan, di mana politik-politik ini, di mana pembelajaran mengenai politik pemerintahan itu tidak hanya ada saat isu-isu sudah besar, ada saat rezim ini sudah rezim ini sudah kotor, di saat dimana negara ini sudah kepepet gitu loh. Jadi kita harus memberikan culture politik yang baik sejak usia dini, sejak usia sekolah, di mana siswa, di mana anak kecil, remaja dan pemuda itu diberikan pendidikan mengenai culture politik yang semestinya, sehingga mereka dapat kritis terhadap pemerintah gitu. Mereka dapat kritis untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dan mereka nggak akan menganggap bahwa politik itu kotor, karena ya seperti yang kita tahu, banyak
statement-statement yang bilang, khususnya orang-orang tua yang mengatakan bahwa politik itu adalah sebuah permainan yang kotor. Oke? Jadi sekian dari aku. Sekali lagi ini bukan kebenaran mutlak, tapi ini cara aku memandang hidup. Dadah!